Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang hukum perbankan. Perbankan penting buat stabilitas ekonomi. Jadi, pendiriannya harus lewat aturan ketat dari UU Perbankan, OJK, dan BI. Merger dan akuisisi bank dipakai buat memperkuat modal dan efisiensi, tapi prosesnya harus patuh hukum biar nggak ganggu sistem keuangan. Pelanggaran aturan perbankan bisa kena sanksi administratif sampai pidana karena bisa nurunin kepercayaan publik. Tujuannya, jaga perbankan tetap sehat, aman, dan stabil. Oke, selanjutnya regulasi yang ketat dibutuhkan karena sektor perbankan memegang uang masyarakat dan jadi tulang punggung perekonomian. Kalau aturan diabaikan, resiko gagal kelola, moral hazard, atau penyalahgunaan wewenang bisa makin besar. Dengan peraturan yang jelas, pemerintah bisa memastikan bank beroperasi secara profesional dan tetap menjaga kepercayaan publik. Akan membahas 2.1 yaitu perizinan pendirian bank. Jadi pendirian bank itu sebagai aspek fundamental. Bank mengelola dan dana masyarakat sehingga proses pendiriannya harus melalui prosedur yang ketat demi menjaga stabilitas sistem keuangan. Terus dasar hukum utamanya itu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menekankan pentingnya perizinan dan tata kelola yang baik, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memberikan kewenangan pengawasan dan perizinan kepada OJK. Terus peran OJK dan Bank BI. OJK berwenang memberikan izin usaha dan menilai kelayakan pendiri, sedangkan Bank BI berperan dalam pengaturan sistem pembayaran dan pengawasan makro prudensial. Kemudian ada tujuan pengaturan. Jadi untuk memastikan hanya pihak yang memiliki modal lah yang kuat, integritas tinggi, dan reputasi keuangan yang baik yang dapat mendirikan bank. Kemudian tahap-tahap dari perizinan pendirian bank itu ada izin prinsip yang dimana calon pendiri itu harus mengajukan permohonan izin prinsip dengan melampirkan dokumen penting. Kemudian ada fit and proper test. Jadi OJK menilai integritas, kemampuan, dan reputasi keuangan dari calon pemegang saham, pengendali, direksi, dan komisaris. Tapi ini penting untuk mencegah individu yang tidak layak dalam mengelola bank. Berikutnya ada tahapan lanjutan dan pengawasan. Yang pertama itu pendirian badan hukum dan izin usaha. Setelah izin prinsip dikabulkan, pendiri harus membentuk badan hukum bank dalam bentuk perseroan terbatas atau PT. Setelah itu, pendiri mengajukan izin usaha untuk dapat melakukan kegiatan operasional perbankan secara resmi. Yang kedua itu pengawasan awal oleh OJK dan Bank BI. Setelah izin usaha diterbitkan, bank baru akan diawasi secara ketat melalui laporan berkala, penilaian kesehatan bank, dan penerapan prinsip kehati-hatian untuk memastikan operasional berjalan sesuai ketentuan. Lalu prinsip hukum dan pandangan ahli. Yang pertama itu prinsip kehati-hatian. Bank harus menerapkan manajemen risiko yang kuat agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Yang kedua itu prinsip keterbukaan. Bank wajib menyampaikan informasi penting secara transparan, termasuk laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Yang ketiga itu kepatuhan terhadap hukum. Semua proses pendirian dan operasional bank harus mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK, Bank BI, dan Undang-Undang Perbankan. Lalu pandangan Hermansyah tahun 2011, pengaturan yang ketat bukanlah hambatan bagi dunia usaha, tetapi langkah penting untuk mencegah munculnya bank ilegal atau bank abal-abal yang dapat merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas sistem keuangan. Penjelasan yang diberikan oleh teman saya yaitu mengenai perizinan pendirian bank, maka kita akan membahas mengenai merger dan akuisisi dalam perusahaan yang terkhusus dalam perbankan. Menurut POJK nomor 41 pada tahun 2017, pengertian merger dan akuisisi adalah yang dimana merger atau penggabungan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih bank dengan cara satu bank tetap berdiri dan bank lainnya berakhir karena hukum. Yang dimana pada bank yang tetap berdiri ini menjadi nama dari bank-bank yang telah dilebur menjadi satu, sehingga semua aset yang dimiliki oleh bank-bank tersebut menjadi satu kesatuan, jadi bank yang berdiri tersebut gitu. Untuk yang kedua itu akuisisi kan, pengambil alihan. Itu adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih kepemilikan saham suatu bank
sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank tersebut. Yang dimana ini maksudnya itu orang yang ingin melakukan akuisisi itu akan memiliki mayoritas saham sehingga ia akan mendapatkan kekuasaan terhadap perusahaan ataupun bank khususnya yang diakuisisi ini gitu. Dan untuk tujuan dan manfaat dari merger dan akuisisi ini ada 4 ya kan. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua itu memperkuat permodalan, yang ketiga itu menjaga stabilitas sistem keuangan, dan yang keempat meningkatkan daya saing nasional. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi operasional. Itu maksudnya itu ya ketika terjadi merger gitu kan, ataupun akuisisi gitu kan, yang dimana penggabungan dua entitas itu bisa mengurangi biaya dan memperkuat manajemen risikonya. Karena memang bank-bank itu kan menjadi satu gitu, sehingga cara perusahaan menanggapi hal tersebut menjadi lebih mudah gitu kan, ketika resikonya bisa ditanggapi oleh satu institusi saja gitu. Yang kedua itu memperkuat permodalan gitu. Sesuai ketentuan OJK, bank wajib memiliki modal inti minimum tertentu agar dapat bersaing secara global. Yang dimana ketika bank ini melakukan merger ataupun akuisisi, berarti kan modal-modalnya itu menjadi bergabung gitu kan. Berarti akumulasi modal yang ada itu meningkat, sehingga modal inti minimumnya itu meningkat juga, berarti dia dapat bersaing secara global gitu. Lebih bisa lah bersaing secara global dibanding sebelum merger ataupun akuisisi. Yang ketiga itu menjaga stabilitas sistem keuangan. Merger dapat mencegah kegagalan bank skala kecil yang beresiko sistemik gitu kan. Kegiatan merger ini bisa menjaga stabilitas sistem keuangan itu karena itu bisa mengurangi resiko yang skala kecil karena client management dan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen itu sendiri, manajemen bank itu gitu kan. Yang keempat dan yang terakhir itu meningkatkan daya saing nasional, yang dimana ini memungkinkan Bank Indonesia memiliki skala ekonomi yang lebih besar dalam menghadapi kompetisi internasional. Dan pemaparan materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur hukum merger dan akuisisi bank. Sesuai dengan POJK nomor 41, POJK 3 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1999, langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain: yang pertama, penyusunan rencana merger atau akuisisi yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham RUPS. Yang kedua, penyampaian rencana kepada OJK dan otoritas terkait untuk mendapatkan persetujuan resmi. Yang ketiga, penilaian dampak terhadap stabilitas sistem keuangan dan perlindungan nasabah. Yang keempat, pengumuman rencana merger atau akuisisi kepada publik melalui media massa sebagai wujud transparansi. Kemudian yang kelima, pelaksanaan dan pelaporan hasil merger atau akuisisi kepada OJK sebagaimana dijelaskan oleh Susilo dan Sigit tahun 2019. Merger dan akuisisi bank harus memperhatikan prinsip transparansi, keterbukaan informasi, dan persetujuan dari otoritas, sebab sektor perbankan memiliki keterkaitan yang sangat luas terhadap sistem keuangan nasional. Kemudian kita akan membahas bagaimana sanksi-sanksi atau beberapa sanksi yang terjadi pada perbankan dan juga sanksi dan juga pelanggaran terhadap perbankan dan juga sanksi untuk mereka. Dalam undang-undang sendiri, yaitu pada pasal 45 sampai dengan 50A pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 itu sudah disebutkan beberapa pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh perbankan, yang seperti penyampaian laporan palsu, penyalahgunaan wewenang, penyaluran kredit terhadap afiliasi tetapi tidak melakukan secara prosedural, tidak mematuhi ketentuan modal minimum dalam perkreditan, dan ada beberapa lagi. Kemudian
dalam hal ini OJK pasti tentunya akan melakukan sanksi sebagai pengawas OJK. Untuk hukum sendiri terpecah, untuk hukum ini atau pelanggaran ini terbagi jadi dua. Yang pertama hanya sebagai pelanggaran administratif dan juga pelanggaran pidana. Kalau pelanggaran administratif itu mungkin hanya pelanggaran-pelanggaran kecil atau yang tidak untuk ketentuan untuk tidak menguntungkan pihak terkait. Ya, kalau untuk jenis pelanggaran administrasi pihak perbankan hanya dikenakan sanksi teguran, sanksi denda, atau mungkin izinnya dicabut. Tapi kalau dia sudah sampai ke ranah sanksi pidana seperti penipuan, korupsi, mungkin kredit palsu atau pencucian uang dan lain-lain, itu bisa masuk ke dalam pidana, seperti dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998, bahwasanya tindakan curang seperti tadi itu dapat dikenakan paling lama penjara 15 tahun dan denda setidaknya 200 miliar rupiah. Sedangkan menurut Sultan Remi pada tahun 2016 lalu, yang mengatakan pemberian sanksi pidana dalam hal atau dengan tujuan untuk perbankan memiliki fungsi ganda, sebagai penekan dan juga sebagai preventif atau menjaga stabilitas sistem keuangan, karena memang sistem keuangan ini memang sangat rentan atau sangat krusial, di mana dia perbankan menghimpun dana nasabah dan juga menyalurkan kredit kepada pihak lainnya. Baik, setelah pemaparan materi dari kelompok kami, maka dapat disimpulkan mengenai hukum perbankan ini bahwa hukum perbankan itu memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, yang dimana itu melalui pengaturan yang jelas mengenai pendiriannya, kegiatan usahanya, pengawasannya, serta pelindungan terhadap nasabah, maka hukum perbankan berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan sistem perekonomian yang sehat, transparan, dan terpercaya, yang dimana bank sebagai lembaga intermediasi keuangan wajib beroperasi di bawah naungan dari pihak pengawas seperti Bank Indonesia (BI) dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Demikianlah pemaparan materi dari video kami. Sekian dan terima kasih.